jelas bagus. Sekarang kita tinggal menggunakan suatu balance keseimbangan. Apa yang lebih ditekankan? Apakah militernya, atau pembinaan agamanya, atau pembinaan kejiwaannya? Itu yang ini poin utamanya. Tapi kalau kita lihat, ini kan anak-anak yang bandel. Bandel itu apa sih? Bandel itu jiwanya yang bandel. Kalau jiwanya yang bandel, maka penekanannya harus dalam hal kejiwaan. Itu nomor satu. Kemudian bahwa akhirnya ini dilakukan dengan cara untuk mendisiplinkan. Kalau hanya disiplinkan lalu dengan suatu kekuatan kekuatan fisik yang ditingkatkan supaya disiplin, akhirnya apa? Nantinya yang ditakuti adalah mereka jadi orang-orang kuat dan mereka mempertahankan sifat bandelnya. Karena itu sifat bandel itu nomor satu. Apakah semua bisa diatasi dengan agama? Orang itu macam-macam. Ada orang, kalau kita lihat dari segi kejiwaan, ada orang yang memang senang dengan militer dan mereka tunduk. Ada yang senang dengan agama, mereka tunduk, diberikan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Dan kalau misalnya dengan manusia pada umumnya, itu secara ilmiah ini memang yang paling menentukan. Jadi misalnya ada orang, dia bahkan cocok dengan orang yang lembut, cocok dengan orang yang keras, baru dia mau ikut, baru dia mau berubah. Jadi perubahan ini yang kita persoalkan, juga tergantung pada bagaimana masa pembesaran dia. Waktu dia dibesarkan oleh orang tua yang terlalu galak, atau orang tua terlalu lemah, atau keseimbangan antar bapak ibu tidak tercapai. Jadi itu semua menentukan dalam hal bagaimana kita mengatasinya. Jadi secara kasar, per orang itu mendapatkan cara pembinaan yang berbeda, walaupun cara yang dilakukan bersama-sama itu tetap ada. Cara yang dilakukan bersama-sama bisa dalam bidang kejiwaan juga ada yang kesamaan, tapi ada yang khusus juga pada mereka, karena mereka sudah terlanjur tergolong pada orang yang sakit. Ya, ada suatu gangguan kejiwaan. Bu, tapi udah tepat belum sih Bu pola pendidikan militer ini yang diterapkan khusus anak-anak nakal, dan idealnya diumumkan itu anak-anak masuk dalam waktu 2 pekan dimasukin ke sana. Apa itu juga udah ideal juga untuk jeblosin anak buat hanya perubahan? 2 pekan? Biasanya kalau 2 pekan itu tidak cukup untuk mengatasi suatu kejiwaan, karena ini jelas problem kejiwaan. Tapi ya sekedar untuk untuk itu salah satu, ya nggak apa-apalah menambah-nambah dikit. Tapi jangan lupa bahwa di samping itu harus ada penekanan khusus terhadap kejiwaannya, lain daripada orang yang misalnya dia masuk di sekolah taruna, itu orangnya bukan orang-orang bandel, orang-orang biasa, mungkin di dalamnya ada yang bandel. Lain juga halnya orang-orang masuk ABRI, bukan akhirnya orang-orang bandel yang dididik di ABRI, bukan. Jadi karena itu program ini boleh saja, tapi penekanannya harus dilakukan. Penekanan harus dikeseimbangkan terhadap kebutuhan kejiwaan yang mereka alami. Nanti dampak, kan pasti ada dampak positif dan negatif ya Bu. Kalau dari positifnya seperti apa Bu? Perubahan karakter kah, mental kah? Jadi kalau dari segi positif, mereka akan berubah. Walaupun jangan mengharapkan seorang yang terlalu bandel bisa berubah dalam waktu 2 minggu. Itu tidak bisa. Jadi harus dilanjutkan lagi. Jadi ini sebagai pemula nggak apa-apa bermula, tapi nanti di sekolahnya dilanjutkan lagi, ada pembinaan bagi orang-orang bandel ini. Karena pembinaan merubah karakter seseorang itu makan waktu lama. Nah, di sini kan diterapkan 6 bulan Bu. 6 bulan pertama nih. 2 pekan Bu. Berapa? 2 pekan. Pertama tuh 2 pekan udah dapet interview orang tua. Oke, itu pasti kan
ada karakter yang berubah atau apa dengan waktu segitu belum tentu maksimal. Jadi kalau hanya 2 minggu, kalaupun berubah sementara, karena nanti dia kembali pada lingkungan yang sama, dia kembali pada problem-problem yang mengajak dia untuk melakukan suatu hal yang negatif. Tapi itu bisa Karena itu bikin efek jerah. dilanjutkan. Kalau ini awal itu bagus saja, tapi jangan lupa bahwa ini orang yang sudah terlanjur ada gangguan jiwanya. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak bisa kita selesaikan dalam waktu hanya beberapa minggu. Tapi itu bisa bikin efek jerah nggak Bu, buat anak-anak yang ikut militer. militer ini? Sekarang kalau efek jerah kita lihat di lapangannya. Apakah di lapangan efek jerah itu ada? Misalnya, apakah ada penangkapan terhadap mereka? Bagaimana jika dia anak seorang pejabat? Bagaimana jika dia anak orang kaya? Kan diperlakukan secara berbeda. Ini yang harus diikuti juga. Jadi jangan sampai nanti karena dia anak pejabat, anak orang kaya, mendapatkan perlakuan dan perkecualian yang sama, yang berbeda, karena biasanya mereka juga yang mengajak yang lain. Coba kita lihat peristiwa-peristiwa kenakalan di sekolah itu, suka ada anak pejabat atau anak orang kaya yang mempelopori semua hal-hal yang sifatnya kekerasan yang mereka lakukan. Karena kekerasan itu sendiri merupakan sifat dari seorang remaja. Tinggal itu dilampiaskan dan diperkuat atau diperlemah. Tapi kemarin anak-anak yang udah masuk ke barak militer itu psikologisnya terlihat kayak happy, ceria. Ya, selama di situ bisa, tapi kan kita di sini tujuannya bukan jangka pendek. Kita tujuannya jangka panjang. Jadi sama seperti orang pemakai narkoba, bisa aja ceria sebentar, tapi apakah dia memakai kembali? Dan disitulah kita menilai apakah itu berhasil diobati atau tidak. Jika dia memang sudah melepaskan total, artinya dia berhasil diperbaiki. Tapi di sini juga kalau dia ceria selama di situ, kemudian kembali tidak ceria karena dia menghadapi stres lagi, maka dia anggap ya mungkin ada hasilnya, tapi bukan itu yang kita harapkan. Tapi Kita harapkan sampai lebih tuntas. lihat polemik ini pro kontra dari barak militer untuk anak-anak nakal, Ibu melihatnya seperti apa sih Bu dari segi dunia pendidikan saat ini? Saya melihat itu tergantung pada apa yang dilakukan di tempat itu. Jika itu positif, maka positif yang terjadi hanya dalam waktu singkat tidak cukup untuk mengatasi anak yang bandel. Itu harus juga bisa dari lingkungannya. Nanti waktu dia kembali, bagaimana, apa yang terjadi, siapa yang misalnya mengajak, apakah pengajak itu orang yang kebal hukum